FIFA resmi mengumumkan Uni Emirat Arab jadi tuan rumah playoff dadakan bulan Mei. Indonesia kembali dapat kerugian. Netizen, kirain AFC waras, ternyata cuma mau lolosin negara tim tank. Keputusan ini akhirnya dikunci oleh FIFA. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, alih-alih jadi solusi, justru jadi awal dari gelombang kontroversi baru. Playoff yang tadinya dianggap jalan darurat untuk mengisi slot kosong, sekarang berubah jadi panggung perdebatan soal keadilan. Karena satu hal langsung jadi sorotan, kenapa harus Uni Emirat Arab? Kalau kita bedah pelan-pelan, alasan yang paling sering dipakai itu klasik, fasilitas. Uni Emirat Arab memang punya infrastruktur sepak bola yang jauh lebih siap dibanding kandidat lain seperti Oman atau bahkan Indonesia. Stadion berstandar internasional, akses penerbangan global yang gampang, hotel kelas dunia, keamanan yang stabil, sampai pengalaman jadi tuan rumah event besar. Semua checklist itu ada. Di atas kertas, ini keputusan yang masuk akal. Tapi masalahnya, sepak bola nggak cuma soal kertas. Karena begitu lokasi diumumkan, reaksi publik langsung berubah jadi satu arah, curiga. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah ini murni soal fasilitas atau ada faktor lain yang lebih halus. Apalagi kalau kita lihat, tim yang diuntungkan dari sisi geografis, ya itu lagi, kawasan Timur Tengah. Dan di titik ini, nama AFC ikut terseret. Harapan publik ke AFC sebagai penjaga keseimbangan di Asia seolah runtuh. Komentar-komentar sinis bermunculan, mempertanyakan kenapa konfederasi yang harusnya netral justru terkesan membiarkan keputusan ini berjalan tanpa perlawanan berarti. Masuk ke poin pertama, drama dan reaksi publik. Media sosial langsung panas. Narasi yang muncul bukan lagi sekedar kritik, tapi sudah masuk ke ranah tuduhan. Ada yang bilang ini settingan halus, ada yang bilang ini bukan playoff, ini seleksi wilayah. Bahkan ada yang terang-terangan bilang Indonesia cuma jadi pelengkap, bukan benar-benar pesaing. Dan ini berbahaya, karena ketika publik sudah kehilangan kepercayaan sebelum pertandingan dimulai, maka apapun hasilnya nanti akan selalu dianggap tidak murni. Menang pun bisa dibilang kebetulan. Kalah apalagi, langsung jadi bukti bahwa sistemnya memang tidak adil sejak awal. Poin kedua, keuntungan Uni Emirat Arab dan tim kawasan. Main di UEA bukan sekedar main di stadion netral. Ini tentang cuaca panas khas Timur Tengah, kelembapan yang beda, kondisi lapangan yang familiar, sampai dukungan supporter yang meskipun tidak resmi, tetap condong ke tim regional. Belum lagi faktor adaptasi. Tim seperti Indonesia harus datang lebih awal, menyesuaikan diri, dan itu semua makan waktu serta energi. Sementara tim-tim Timur Tengah, mereka sudah hidup di kondisi itu. Ini bukan teori, ini realitas sepak bola. Dan kalau kita jujur, di level pertandingan krusial seperti ini, detail kecil bisa jadi pembeda besar. Dan kalau ditarik lebih jauh, ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, di round 4 kualifikasi, tuan rumah yang ditunjuk juga datang dari kawasan yang sama, Saudi Arabia dan Qatar. Dua negara dengan kekuatan finansial besar, fasilitas elit, dan tentu saja kedekatan geografis dengan tim-tim Timur Tengah lainnya. Jadi ketika sekarang playoff kembali diberikan ke Uni Emirat Arab, publik mulai melihat pola. Apakah ini kebetulan? Mungkin. Tapi kalau terjadi berulang, wajar kalau orang mulai menganggap ini sebagai arah kebijakan. Dan disinilah skeptisisme makin kuat. Poin ketiga, peluang Indonesia yang secara realistis sangat kecil. Kalau dihitung kasar dan realistis, peluang Indonesia di skenario ini mungkin cuma 2%. Kedengarannya kejam, tapi justru itu yang bikin narasinya kuat. Karena Indonesia bukan cuma harus menang di kondisi yang tidak menguntungkan, tapi juga harus melewati tekanan mental yang luar biasa. Dan seandainya, ini kalau Indonesia berhasil lolos dari playoff Asia, ceritanya belum selesai. Masih ada satu tembok terakhir, menghadapi pemenang dari zona UEFA. Dan kita tahu, kualitas tim Eropa itu seperti apa. Jadi jalurnya bukan cuma berat, tapi berlapis. Dari Asia saja sudah harus melawan kondisi, lalu lanjut menghadapi tim dengan level permainan yang secara historis jauh di atas kita. Ini bukan pertandingan, ini seperti survival mode dalam sepak bola. Poin keempat,
narasi skeptis dan potensi agenda tersembunyi. Disinilah diskusi mulai jadi panas. Banyak yang mulai mengaitkan keputusan ini dengan kepentingan yang lebih besar, pasar, sponsor, bahkan politik sepak bola. Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir memang jadi pusat investasi besar di dunia olahraga, dari liga, klub, sampai event internasional. Jadi ketika mereka terus mendapatkan panggung dari round 4 di Saudi Arabia dan Qatar sampai playoff di Uni Emirat Arab, narasinya jadi semakin kuat. Kawasan ini bukan cuma jadi tuan rumah, tapi seperti sedang diposisikan sebagai pusat baru sepak bola internasional. Tentu tidak ada bukti konkret yang bisa langsung mengiyakan semua tuduhan itu. Tapi masalahnya, sepak bola modern sudah terlalu sering diwarnai keputusan yang aneh tapi nyata. Jadi skeptisisme itu muncul bukan tanpa alasan. Dan Indonesia ada di tengah semua itu. Di satu sisi, ini kesempatan langka. Di sisi lain, ini juga bisa jadi jebakan ekspektasi. Karena kalau gagal, narasi dirugikan akan terus dipakai. Tapi kalau menang, itu bisa jadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jadi sekarang semuanya kembali ke lapangan. Apakah ini benar-benar sistem yang tidak adil? Atau justru ini panggung bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi paling tidak menguntungkan sekalipun, mereka tetap bisa melawan? Karena kalau sampai Indonesia benar-benar lolos dari skenario seperti ini, ceritanya bukan lagi soal sepak bola, tapi tentang melawan kemungkinan yang hampir mustahil. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak kalau Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah di babak playoff dadakan ini? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.